Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa, sahabat Eljon, bertemu kembali dengan saya Bagas. Kita masih dalam acara Indonesia Business Forum. Nah, sahabat Eljon, tentunya di episode Indonesia Business Forum kali ini kita akan membahas topik yang baru lagi. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai ngapain stres mikirin target omset 2021. Bukankah yang terpenting achieve target positive cash flow 2021? Nah, topik inilah sahabat Eljon yang nantinya akan kita bahas bersama narasumber kita. Karena kita juga penasaran siapakah yang menentukan target omset di tahun 2021 nanti, apakah para business owner ataukah siapa, dan apakah para business owner menjadi stres dan depresi karena tidak bisa meramalkan target omsetnya di tahun 2021. Nah, sahabat Eljon, tentunya kita juga ingin tahu juga nanti di topik kita hari ini, apakah benar bisnis itu hanya sebatas target omset saja. Untuk itu tentunya kita mengundang dan telah terhubung juga bersama narasumber kita hari ini. Di sini ada Bapak Benny Cuaca, beliau merupakan Direktur Eljon Academy Divisi Productivity and Performance Mentoring. Halo Pak Benny Cuaca. Halo Bro Bagas, sama Eljon semuanya. Oke, terima kasih Pak Benny telah terhubung bersama kita hari ini dalam episode Indonesia Business Forum. Nah, Pak Benny Cuaca, tadi sudah saya sampaikan juga kita ingin membahas mengenai target omset. Ngapain stres mikirinnya ya Pak ya di tahun 2021 ini. Oke, untuk masuk ke dalam pembicaraan kita hari ini, ke topik pembahasan, kita mulai dengan sebenarnya apa sih Pak bisnis itu menurut Pak Benny? Silakan Pak. Oke, thank you Bro Bagas sama Eljon. Nah, menurut saya Bro Bagas ya, menurut saya dengan kondisi seperti sekarang, bahwa bolehlah saya menyatakan bahwa pendekatan saya untuk situasi apapun juga, pendekatan bahwa bisnis adalah margin dan free cash flow. Bukan bisnis adalah omset atau volume. Nah, sekarang kenapa saya boleh bilang bahwa pendekatan saya ini, menurut saya sendiri ya, ini jauh ternyata terbukti lebih benar. Karena kenapa? Karena sekarang Bro Bagas, untuk tahun 2021 ini, tahun ketidakpastian ini, sekarang saya mau tanya nih, kepada para business owner sampai aja semuanya. Namanya tahun ketidakpastian, tahun yang tidak pasti. Yo, siapa kira-kira yang bisa memproyeksikan atau memforecast, meramalkan kira-kira berapa volume yang akan saya capai di tahun 2021 ini? Nah, kalau ada yang bisa memforecast itu kurang lebih mendekati 100% atau 90% aja dari ramalan dia tadi sudah tepat, yo, nggak apa-apa, tidak ada salahnya saya mau belajar sama mereka. Karena nama tahun tidak pasti ini Bro Bagas, menurut saya ya Bro Bagas ya, ini jangankan kita ngomong bisa achieve 70%, 80%, 60%. Nah, gimana cara mau ngomong sekarang ini? Pertanyaan saya cuma satu sekarang ke Bro Bagas, waktu saya jawab ya Bro ya. Bro Bagas, menurut Bro Bagas nih, kapan pandemi ini berakhir? Saya juga tidak bisa menjawab. Tidak ada yang tahu sepertinya Pak Benny. Oke, yang pertanyaan saya kedua Bro Bagas, tidak bisa menjawab ya. Kalaupun pandemi ini berakhir, kapan pemulihan ekonomi ini bisa mencapai kembali ke titik nol saja? Siapa yang bisa menjamin, Bro? Tidak ada, Pak. Nah itu dia, Bro. Pak Benny bisa menjamin nggak? Saya juga nggak bisa menjamin. Cuma kita bisa berharap segera pulih. Harapan, Bro. Boleh dong kita berharap, boleh. Tapi faktanya menurut saya tidak ada yang bisa menggaranti. Orang cuma bisa menebak-menebak. 2021, orang menebak 2022, orang bisa menebak 2023 baru ekonomi pulih. Ya kan tebakan-tebakan. Itulah poinnya di situ Bro Bagas. Makanya sekali lagi saya tekankan Bro Bagas, Sahabat Eljon, bisnis itu fokusnya itu adalah ke margin dan free cash flow. Jangan fokus ke volume. Itu poinnya. Margin dan cash flow ya Pak ya. Nah, Pak Benny, lalu apakah jika target omset kita achieve nih Pak, apakah itu bisa menjamin juga bahwa bisnis kita bisa sustain Pak? Nah,
apakah bisa menjamin jika kita bicara seandainya ya, asumsi jika target pun omset kita achieve. Nah, apa bisa Ya. menjamin bahwa kita punya bisnis bisa sustain, bro? Ibaratnya gini loh, bro. Kalau kita punya revenue itu, bro, ibaratnya kita makan, bro. Kita makan, terus gitu ya, bro. Ya, kita makan. Itu kita makan tuh, bro. Makan 1 piring, makan 2 piring. Itulah ibarat target omset. Tapi satu hal yang bisa menjamin, saat ini Bro Bagas bisa tetap sehat, selalu, Pak, kalau asumsi gizinya bagus, betul, gak ada masalah. Asumsi gizinya bagus, Pak, segala macam masuk ini bagus. Oke, bagus. Tapi apakah serapan usus kita sudah bagus? Nah, ending daripada ia menyatakan bahwa tubuh kita akan sehat kalau cuma satu jawabannya. Kalau kita punya darah dalam tubuh kita itu cukup untuk mengaliri seluruh organ-organ tubuh kita, karena darah tadi itu membawa oksigen, bro. Tanpa oksigen tidak ada kehidupan, bro. Nah, darah yang cukup tadi itulah yang akan membuat kita tetap sustain. Pak, betul kan Pak Benny, kan makan dulu, baru ada darah, betul. Saya nggak bilang makan itu salah. Kalau nggak makan mati dong Pak Benny, betul. Tapi ending akhir kita yang bisa menjamin dan menggaranti bahwa tubuh kita sehat itu adalah darah yang sehat, bro. Darah yang sehat. Dalam perusahaan, darah yang sehat itu adalah positif cash flow. Nah, positif cash flow tadi itu salah satu untuk menghitungnya, salah satu yang membuat dia menjadi positif, salah satu ya, adalah revenue. Nah, ada kurang lebih bro, ada kurang lebih sekitaran, kalau kita bicara kasarannya aja, ada 3 komponen bro. EBITDA margin, capital spending, sama net working capital. Salah satunya itu, bagian terkecilnya adalah revenue, memang benar, omset. Tapi salah satu terkecil. Nah, tapi kalau kita hanya fokus kepada salah satu yang terkecil ini saja, di mana salah satu yang terkecil hari ini, omset tadi tidak bisa kita pastikan, apa enggak kita punya perusahaan bisa roboh tuh. Tapi kalau ini menjadi salah satu ya, bukan utama ya, tapi ada faktor-faktor yang lain, kita bisa kontrol dengan baik, maka mudah-mudahan dengan revenue tadi yang tidak pasti, kita tetap bisa membuat tubuh kita sehat, kita tetap bisa membuat perusahaan kita sehat. Karena yang bisa membuat perusahaan sehat itu adalah darah tadi, dan perusahaan adalah free cash flow, positive cash flow. No cash flow, no life. Oke, berarti cash flow ini yang menjadi bisa dibilang cara yang pasti ya Pak ya, agar perusahaan bisnis kita tetap sustain. Betul kah Pak? Betul bro, sekarang saya tanya Bro Bagas. Sekarang saya tanya Bro Bagas. Bro Bagas makannya sehat. Diri saya aja lah ya, saya mainkan ya, karena ini kurang bagus ya diri saya. Yep. Sekarang Bro Bagas coba memberikan masukan. Sekarang makan saya sehat segala macam, semuanya oke, masukin sayur segala macam ya. Oke. Terus dalam tubuh saya bro, ternyata saya kekurangan darah. Atau darah saya bermasalah. Kira-kira apa yang terjadi terhadap diri saya bro? Sakit Pak. Betul. Nah itu dia. Itu dia, karena salah satu faktor tadi itu adalah memang asupan gizi, salah satu faktor. Tapi faktor yang kedua, ketiga kan ada selain asupan gizi tadi. Olahraga, benar kan? Tidak boleh stres, benar kan bro? Harus sering tersenyum, ketawa. Nah, salah satu faktor tadi itu adalah apa? Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Salah satu faktor tadi itu adalah apa? Omset tadi. Cuma bukan menjadi faktor penentu satu-satunya. Nah, disitulah mindsetnya ke arah sana sih Bro Bagas, Sobat Eljon. Oke, berarti target omset juga penting ya Pak ya, namun bisa dibilang bukan yang utama, maksudnya bukan satu-satunya ya Pak Benny. Betul bro. Oke, karena yang paling penting dalam bisnis itu tadi, seperti yang Bapak sampaikan tadi, adalah positif cash flow. Nggak ada cash flow, nggak bisa hidup. Oke. Betul bro. Betul ya Pak ya? Betul bro. Oke. Berarti bisa kita bilang juga target omset tadi, sebenarnya para business owner tidak perlu bukan repot-repot gimana ya Pak ya menyampaikannya, bahwa 2021 tidak hanya sekedar target omset gitu ya Pak ya? Iya, jadi kita nggak perlu, gawat nih, gue nggak bisa mikirin target omset nih. Gawat, kalau gue nggak bisa mikirin target omset dengan pasti, berarti gue punya bisnis kita sampai stres mikirkan ya. Kalau nggak bisa mikirin target omset dengan pasti, berarti bisnis gue bisa kolaps dong di tahun 2021. Nah, akhirnya jadi stres sendiri. Kalau sudah stres, sudah bingung, sudah kalut, sudah takut, selesai sudah bro.
Ya, Selesai karena sudah. kita masih di tahun baru ya Pak ya. Para Betul, business bro. owner tentunya pada mungkin ingin merecovery lagi Pak perusahaan-perusahaannya masing-masing, dan mungkin sahabat Elgen juga dan para business owner yang menyaksikan kita hari ini memikirkan bahwa target omset terus ya Pak ya, hingga mungkin bisa sampai Ya. stres, aduh target omset saya tidak bisa meramalkannya nih di tahun 2021. Padahal sebenarnya yang paling penting adalah positive cash flow ya Pak ya, bagaimana kita. Saya tambahkan satu poin ya bro, terakhir ya Iya, bro. Sekarang gini bro, coba gini bro. Bro Bagas sebagai business owner, saya sebagai seorang professional director ya. Saya ngomong sama Bro Bagas kayak gini, Pak Bagas, kita achieve target omset, tapi Pak, boleh nggak Pak, saya minta suntikan dana lagi dari Bapak, karena kita belum bayar utang ke supplier, kita belum bisa bayar utang ke vendor. Boleh dong Pak, saya minta pinjaman dana lagi. Tapi Pak, target omset kita achieve loh Pak. Mana Bro Bagas pilih? Atau yang kedua, Pak, target omset kita ini agak sedikit berfluktuatif. Tapi tenang aja Pak, untuk pembayaran ke seluruh kita punya pihak ketiga, vendor, supplier, angsuran bank, saya tidak perlu lagi tambahan suntikan dana dari Bapak. Mana yang lebih tenang Pak Bagasnya? Yang kedua dong Pak, karena tidak perlu tambahan suntikan dana ya Pak ya, karena memang positif cash flow tadi ya Pak. Nah itu dia bro, kata kuncinya Bro Bagas. Oke, berarti sahabat Eljon, pemirsa jangan terlalu stres mikirkan target omset ya Pak ya, sehingga malah nantinya cash flow tidak kita pikirkan. Betul. Oke, Pak Beni Cuaca, terima kasih sahabat Eljon. Kita masih akan membahas lebih jauh lagi mengenai topik kita hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Business Forum. Nah, sekarang waktunya like dan subscribe ya.